Ini kan ternyata PR saya tuh, telegram saya dari Mabes turun bahwa saya harus diusir dari iya, pindah dari Pamekasan. Yang alhamdulillahnya kita bergeser bersama tanpa ada permukaan, tanpa ada rencana. Alhamdulillah yang baru Pak Waka sudah hadir. Kemarin hari Senin saya laksanakan, hari Selasa saya laksanakan sertijab. Harapan saya bisa masuk duluan, bisa saya perkenalkan dengan rekan-rekan supaya silaturahmi yang terjalin baik bisa dilanjutkan dan bisa lebih baik lagi. Mengganti saya masih satu meeting Pak. Meeting 2004 Akpol, dan beliau sudah 2 kali jadi jabatan. Tentunya dengan harapan beliau tahu arah kebijakan saya, pola kepemimpinan, terus juga bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dengan harapan 1 kali kemarin sudah menggantikan saya, beliau paham dan tidak jauh. Beliau juga sama-sama dengan rekan-rekan asli dari Madura. Beliau lahir di Bangkalan kalau tidak salah, dengan sebagian sekolahnya juga di Bangkalan. Harapan saya juga komunikasi dengan rekan-rekan juga bisa lebih masuk, tidak ada keterbatasan bahasa, bisa lebih merasa satu irama, satu jiwa, karena memang putra dari Madura. Harapan saya bisa membawa Pamekasan lebih kondusif dan lebih terjaga harmonitasnya. Saya sampaikan kemarin dengan Pak Waka bahwasannya PR saya masih satu terkait dengan pemilu kada. Pemilu kada ini ada satu tahapan yang masih belum dilaksanakan, yaitu adalah pelaksanaan putusan MK. Kita belum tahu putusan MK ini nanti seperti apa, tetapi itu perlu dilaksanakan upaya-upaya untuk mengkondisikan Pamekasan tetap kondusif. Saya sampaikan sama Pak Waka, ayo segera laksanakan silaturahmi supaya bisa semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan. Nanti juga saya sampaikan dengan beliau yang baru bahwasannya apa yang sudah saya rajut, apa yang sudah saya jalin, mohon diteruskan. Pengalaman saya selama 1 tahun 15 hari di Pamekasan ini, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan, tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan kalau kita masih mau berkomunikasi. Kuncinya satu, komunikasi. Saya juga kemarin titip dengan Pak PJ Bupati, Pak Masukin, karena memang yang baru saya belum ketemu. Saya titip dengan Pak Ketua Dewan, Pamekasan ini harus lebih maju, harus lebih sejahtera untuk menjadi Pamekasan. Saya titip benar-benar yang harus dijaga adalah yang pertama kearifan lokal. Yang kedua, menjaga bagaimana industri yang ada di Pamekasan ini bisa terus berjalan. Kenapa? Saya tidak melihat dari sisi legal atau tidak legal, tapi saya melihat dari sisi bagaimana industri ini bisa menopang hajat hidup orang banyak. Tugasnya dari DPRD itu adalah bagaimana melindungi mereka dengan regulasi. Tentunya butuh pembinaan, butuh saran masukan dari Pemda maupun dari DPRD. Saya sampaikan seperti itu. Saya betul-betul benar supaya Pamekasan ini saya mau lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Timbul harapan baru untuk bisa menjadi berdiri, untuk nantinya akan menjadi harapan yang dicita-citakan bersama.
Kemarin saya juga sedikit banyaknya sudah mulai pamitan ke para sesepuh, para kiai, saya juga titip untuk tetap menjaga, tetap membuat situasi kamtipmas ini tetap terjaga. Karena prinsipnya perekonomian itu tidak mungkin tercipta tanpa adanya kondisivitas. Tidak mungkin posisi tidak aman, perekonomian maju, itu tidak mungkin. Kalau mau perekonomian ini maju, mau kesejahteraan ini terjamin, dahulukan Kamtipmas. Karena dengan Kamtipmas tentunya itu modal utama untuk mengarah ke sana. Itu yang saya miliki. Jadi yang selanjutnya rekan-rekan, saya merasa bangga sekali pernah memimpin Pamekasan, khususnya menjadi Kapolres. Saya merasakan sekali adanya hubungan yang luar biasa sekali di tingkat Forkopimda. Ada satu cerita yang mungkin ini sangat-sangat sebenarnya sih guyonan, tetapi ini saya melihat suatu apresiasi yang luar biasa sekali pada saya pada saat saya ketemu dengan para tokoh yang menyampaikan ke saya, Pak Polres tidak pernah di demo ya mereka lupa kalau saya mimpin sudah tahu. Ya jangan di demo, saya bilang kalau di demo berarti saya gagal, saya bilang yang hebat bukan saya, bukan. Yang hebat itu adalah Forkopimda yang mau mendengar. Karena pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mau mendengar. Percaya sama saya, selagi pemimpin itu masih mau mendengar masukan, keluhan dari masyarakat, dari elemen apapun, masih mau mendengar, saya yakin di situ pasti masih ada tujuan bersama. Tapi pemimpin yang tidak mau mendengar, siap akan ada timbul miskomunikasi, akan ada timbul sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan permasalahan baik kecil, sedang yang akan menjadi. Saya berharap rekan-rekan tetap berjalan beriringan, tetap kritis, tetap tajam memangnya, tetapi tujuannya sama, untuk pada khusus. Kalau Polres ada salah, mari kita sampaikan, benahi. Itu pesan saya, rekan-rekan. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga hingga saya tidak jauh ke Pasuruan. Di sana juga banyak tempat wisata kalau memang mau berkunjung. Yang jelas apa yang sudah saya ucapkan itu yang saya laksanakan. Tidak ada kata pertemuan dan perpisahan. Saya maunya kita jauh silaturahmi. Jabatan ini cuma sandiwara, dan sandiwara saya sudah selesai. Peran saya sebagai Kapolres Pamekasan sudah selesai. Saya berperan menjadi Kapolres Pasuruan. Tetapi intinya saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap akan seperti ini. Saya akan tetap buka komunikasi dengan siapapun. Selagi komunikasi itu baik dan selagi komunikasi itu membawa manfaat buat kita. Ada yang bertanya kepada saya, berat tidak meninggalkan Pamekasan? Berat, saya bilang. Kenapa? Seperti kita membangun mulai dari fondasi, bangun tembok, bangun atap, jadi sebuah rumah, diisi, dibuat cantik. Pada saat kita meninggalkan pasti ada ketidakrelaan, pasti itu pasti. Apa yang dikhawatirkan?
terawat atau tidak bangunan itu. Makanya saya pesan dengan kawan-kawan saya, mari kita sama-sama rawat apa yang sudah kita bangun, jangan dihancurkan kembali. Jangan dihancurkan kembali. Kalau dihancurkan itu nanti kemunduran. Saya juga akan pesan dengan Kapolres Jambor. Karena masing-masing orang pastinya ada kebijakan dalam hal memimpin. Tetapi komunikasi tetap harus terjalin. Silaturahmi tetap harus terjalin. Ada cerita lagi lucu terkait dengan KJR. Saya keluar TR mutasi bukan karena apa, ini cerita lucu. Saya ditelepon sama Haji, Pak Kapolres ngopi ya dia. Ngopi dan saya datang ke rumah beliau. Panjang kali lebar saya cerita, mulai dari cerita tembakau, rokok, masyarakat, politik, cerita 4 jam kurang lebih. Jam 1 itu saya udah ganti saya bilang ini beliau ini mau ngomong apa sama saya. Saya tembak langsung. Bah, dengan ini 4 jam ngobrol sama saya, tujuannya apa? Saya ini lagi bingung Pak Kapolres ya. Bagaimana cara gagalkan mutasi ya? Dan itu ngomong sama Pak Dirjen. Gimana caranya menggagalkan mutasi? Nggak boleh digagalkan. Kalau sudah digagalkan berarti saya nggak mengikuti aturan. Itu suatu penghargaan luar biasa buat saya. Kenapa? Berarti beliau merasa nyaman dengan saya. Bukan karena rezeki, bukan karena uang, bukan karena beliau orang kaya dan saya mau pulang, tetapi karena kedekatan, karena hubungan, karena chemistry. Itu saya ngakak kan dengan rekan-rekan datang kemari, itu suatu keikhlasan dari sanubari rekan-rekan semua kepada saya atas nama keluarga, atas nama pribadi dan atas nama jabatan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Intinya saya tidak mau berbicara perpisahan. Nomor telepon saya tetap masih sama. Kantor saya juga, jenengan juga tahu di Pasuruan. Kalau memang ada kesempatan, ada apa, tolong saya dikabari. Tolong saya dikabari. Saya menawarkan karena memang di sana ada tempat rekreasi. Kalau memang boleh. Dikabari saya. Jangan tak mungkin tiap hari. Kalau sebulan sekali, 2, 3, berarti itu gampang Kapolres. Ininya seperti itu rekan-rekan. Ini acara yang resmi, ini acara kita santai-santai. Saya tidak mau berbicara perpisahan karena saya hanya pindah tugas. Situasi komunikasi tetap terjalin. Apa yang bisa saya bantu, tolong sampaikan jangan sungkan. Karena saya bukan ahli dujung, saya bukan dukun, saya tidak tahu apa yang ada di hati kalian kalau tidak diutarakan. Ada yang nanya lagi, hal apa yang bikin jantung saya mau copot? Saya masuk LHKPN nomor 2 terbesar jadi polisi. Yakuza. Nah, itu jantung saya mau copot itu. Hasan. Karena saya disandingkan sama Pak Teddy Minahasa, orang paling kaya di polisi kan? Tapi nah, itu namanya dinamika. Saya tidak pernah menaruh dendam dengan siapapun, karena saya tidak mau sia-siakan umur saya untuk membenci orang. Kalau sudah selesai, saya sudah ada. Atau saya tidak marah. Sama siapa pun saya tidak pernah marah. Kejadian Bubaria, saya dihajar sana, dihajar sini sama siapa namanya? Pak Musti. Kemarin ketemu sama saya. Saya sudah ada. Saya tidak pernah membenci orang. Orang itu seperti itu karena tidak kenal. Kalau kenal tidak mungkin.
tak kenal maka tak sayang, benar nggak? Yang seperti rekan-rekan, sudah saya persiapkan nanti kenang-kenangan dari saya. Nanti apa namanya, mudah-mudahan sebelum saya bergeser, saya berikan kenang-kenangan. Mudah-mudahan bisa berguna buat rekan-rekan. Jangan juga nanti wah dinilai dari